Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri wanita tersebut akan patuh terhadap suami? Ini masalah gaib ya. Benar kita menjalankan wasiat Nabi, kalau ingin mencari istri maka pilihlah sesuai dengan kriteria. Di antara yang pertama, wanita tersebut soleha. Bagaimana tahu dia soleha? Tanya teman-teman, suruh adik perempuan cek, suruh kakak perempuan cek. Tanya teman-temannya kalau bergaul bagaimana, angkuh atau tidak, pemarah atau tidak, akan diketahui dengan dari teman-temannya. Cek, tidak jadi masalah. Ternyata soleha, tidak suka marah-marah, nurut. Kemudian cek juga kecantikannya. Kalau cantik maju, kalau enggak cantik mundur. Kalau enggak suka jangan nekat ya. Kalau enggak suka jangan nekat, karena kalau ente enggak suka ente nekat, nanti ente mendolimi dia. Ya. Kalau ente tidak suka, ente suka tampar, ente suka marah, pelit dan macam-macam. Kenapa enggak cinta? Ya. Bisa jadi cinta datang belakangan, bisa jadi enggak datang-datang, repot. Jadi lihat dulu, sunnah ngelihat, kalau suka maju. Ya. Kemudian yang ketiga, misalnya berusaha cari yang gadis, ya. Karena gadis belum punya banyak pengalaman, jadi anda akan menjadi cinta pertamanya. Tapi kalau sudah pernah pacaran, sudah pernah menikah, mungkin anda adalah cinta yang ketujuh. Jadi lain kalau kita cinta pertamanya dengan cinta yang ketujuh. Ya. Tapi kalau janda juga tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW, istri-istrinya semuanya janda kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi kalau banyak kemaslahatan. Ada janda yang agresif, ada janda yang tidak agresif. Ya, justru dia malah karena mungkin mengalami kehidupan yang susah, maka dia berharap punya suami apapun modelnya, tidak jadi masalah. Yang penting suami itu bisa mengayominya. Ya. Jadi lihat-lihat juga, ada janda yang agresif ya, ada yang tidak. Ya, tergantung antum senang yang mana, yang agresif atau yang tidak. Ya. Kemudian apalagi yang lain? Yang lainnya lihat keluarganya. Kalau ternyata orang tuanya baik-baik, ipar baik-baik, sudah pada ngaji misalnya, maka ini lebih utama. Ya, karena mereka lebih ngerti tentang agama. Ya. Kalau keluarganya tidak ngaji, biasanya anaknya orientasinya dunia, repot. Ya. Makanya kalau menikah dengan adik teman atau kakaknya teman, ya, atau ibunya teman, ya, atau anaknya teman, ya bagus, karena teman kita sudah ngaji, kita kenal sama dia. Ada apa-apa kita bisa curhat sama dia, bisa saling membantu. Ya, itu di antaranya. Kemudian juga lihat kesuburannya, lihat dari apa namanya kakak adiknya subur enggak, anak-anaknya. Kalau anaknya banyak berarti ini semua ciri-ciri yang dianjurkan dalam apa? Syariat. Ya. Tapi ini semua kan hanya usaha. Ya. Antum sudah kemudian oke, semuanya nilai 9. Begitu nikah ternyata malam kedua dilempar sama istri. Repot. Ya. Repot. Ya, itu di luar dugaan. Yang penting antum sudah berusaha, antum sudah istikharah. Kata para ulama, la nadama ma'al istikharah. Kalau sudah istikharah tidak ada penyesalan. Antum sudah istikharah, sudah berusaha, ternyata dapat istri modelnya begini, anggaplah itu ujian hidup. Jalani. Kalau tidak mampu, cerai. Kalau mampu diperbaiki meskipun bertahun-tahun, bisa. Ada sebagian istri yang awalnya suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, tapi suaminya bertahan, akhirnya jadi istri yang sangat soleha. Ada seperti itu. Ini bukan cerita omong kosong, ini beneran. Oleh karenanya, yang penting antum ikut prosedur. Adapun mengatakan bagaimana cara mengetahui wanita tersebut akan patuh, ya itu saya juga nggak tahu. Itu urusan yang gaib, dan kebanyakan ciri-ciri wanita yang sesungguhnya baru nampak setelah menikah. Bisa jadi juga kalau kita menikah dengan istri yang soleha, kalau kita tidak jaga baik-baik, dia salah bergaul, salah nonton, salah ini, salah teman Facebook, rusak juga. Bisa jadi. Ada saya punya teman menikah dengan istrinya sudah puluhan tahun, sudah punya anak, sudah besar-besar daripada nikah. Istrinya sudah 40 lebih, bercadar, tahu-tahu main Facebookan, kemudian bergaul sama orang siapa, rusak akhirnya. Hanya rusak, tidak cinta lagi pada suaminya, akhirnya minta cerai. Dahulunya soleh, hidup susah, mau, sekarang tahu-tahu berubah gara-gara salah pergaulan. Ustaz, bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan dhaif? Bagi orang awam agak sulit. Orang awam nggak bisa ya. Maka tinggal tanya saja sama ustaz atau baca di buku-buku ulama. Nanti ulama ada yang nulis hadis dhaif atau hadis sahih. Kalau orang awam nggak bisa tahu.
Apabila ada seorang muslim yang sedang kesulitan keuangan, namun ia tetap memaksakan dirinya untuk berinfak walaupun hatinya berat dalam berinfak, karena ia mengejar faedah-faedah bersedekah yang dijanjikan seperti hadis Ammar bin Yasir tadi. Apakah hal tersebut dibolehkan? Bersedekah harus 100% keikhlasan? Ya kalau memang kondisinya darurat, ya, dia sudah sama sekali tidak punya apa-apa, hanya buat makan, ya sudah, jangan berinfak ya. Tapi kalau menurut saya, bukan dia masih bisa menyisihkan sedikit meskipun dalam kondisi sulit, tapi masih bisa bersedekah, maka sedekah. Ya. Tapi kalau benar-benar tidak ada uang, cuma 10.000 buat makan sama anak istri, infak 5.000, dia makan, istri nggak makan, ya repot, jangan. Ya sudah, infak sama istri, infak sama istri. Anggap saja itu infak bagi keluarga. Ya. Kalau memang kondisinya sudah darurat. Tapi kalau kita kasih makan anak istri masih ada tersisa meskipun sedikit, infakkan. Infakkan. Bagaimana membuang daging yang tumbuh dari makanan yang haram? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama untuk menyentuhnya. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan makan yang halal, maka insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita ingin membela diri dari penyerangan, namun kita membunuh penyerang tersebut? Tidak apa-apa, ya. Ini berarti kita menyerang dengan kebenaran. Ada perampok ingin mencuri harta kita, kita lawan. Kalau kita mati masuk surga, kalau dia mati dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, ada orang yang mengambil hartanya dia bela, maka dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi, ada orang yang perkosa istrinya ingin membunuh anaknya, dia lawan, dia mati, maka dia mati syahid. Kalau dia mati masuk neraka, kita enggak apa-apa karena dia i'tada alaina, karena dia melakukan pelanggaran terhadap kita. Bagaimana cara berzikir Nabi? Apakah menggunakan ruas-ruas jari atau menggunakan jari? Wallahu a'lam bishawab, ya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan suruh berzikir dengan menggunakan jari-jari. Fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, karena jari-jari tersebut ya akan dibuat berbicara pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita berzikir dengan jari-jari tersebut. Ya. Bagaimana menjawab syubhat orang yang mengatakan bahwa Mufti Mekah Syekh Zaini Dahlan menyesatkan dakwah Syekh Abdul Wahab? Dia juga dibantah oleh yang lainnya. Ya, apakah semua tuduhan kita terima? Ya. Dia tuduhannya apa? Ya, dia juga dibantah sama judulnya apa itu? Sianatul Insan min waswasati Dahlan. Menjaga manusia dari waswasnya Dahlan. Ya, dibantah juga sama orang ya. Tinggal kita baca keduanya ya. Yang benar, tidak semua orang dituduh maka kemudian tuduhan itu benar. Bukankah orang-orang Wahabi dituduh dengan tuduhan yang tidak benar? Dituduh bahwasanya mereka mengkafirkan kaum muslimin, dituduh mereka menghalalkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Mana benar? Itu omong kosong ya, omong kosong ya. Adapun kalau mengatakan Syekh Abdul Wahab dituduh, ya ada orang menuduh, ya banyak juga yang dituduh. Kalau setiap orang menuduh kita benarkan, ya habislah para ulama. Ibnu Taimiyah dituduh dengan tuduhan yang tidak. Imam Syafi'i dituduh dengan tuduhan yang tidak. Imam Ahmad dituduh dengan tuduhan yang tidak. Imam Abu Hanifah dituduh yang tidak. Kalau setiap orang menuduh kemudian kita benarkan, habislah ulama di dunia ini. Ya. Lihat tuduhannya apa, buktinya apa. Ada yang membantah, ada yang bela, itu biasa. Kemudian mengatakan Mufti Mekah menuduh, mengatakan sesat, apakah ente benarkan? Berarti ente ikut menuduh menyesatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bertanggung jawab Anda pada hari kiamat kelak. Anda tidak berterima kasih kepada Syekh Abdul Wahab dengan dakwah dia, berilah negara Arab Saudi, alhamdulillah, yang sampai sekarang satu-satunya negara yang menegakkan syariat Islam, ya. Ya alhamdulillah, pelayanan luar biasa, membantu di sana sini, ya. Itu di antara buah dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kalau Anda mengatakan dia sesat, silakan, itu hak Anda. Nanti Anda akan bertanggung jawab berhadapan ini pada hari kiamat. Adapun dalilnya, karena ini mengatakan sesat, oh adiknya mengatakan sesat, terus kalau kakak saya bilang saya sesat, kemudian saya jadi sesat. Bapak saya bilang saya sesat, menjadi sesat. Paman saya bilang saya sesat, menjadi sesat.
Abu Lahab mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat, kemudian kita mengatakan Muhammad sesat, ya. Tidak bisa demikian, itu namanya bukan dalil, ya. Itu namanya provokator seperti itu. Ustaz, apakah kita bisa ke dalam surga tertinggi jika kita termasuk dalam orang yang diangkat keluarga dari neraka, kita diangkat ke surga dari neraka dengan iman sebesar biji sawi? Susah begitu. Antum punya modal iman sebesar biji sawi, ingin surga tertinggi. Seharusnya secara teori nggak bisa, tapi itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara teori harusnya apa? Nggak bisa. Iman modal secuil kemudian ingin surga tertinggi. Karena kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajatnya sesuai dengan amalannya. Allah Maha Adil. Allah menilai seorang dari amalan. Dengan amalannya, sebab dengan amalan tersebut seorang masuk surga atau masuk neraka. Kemudian para penghuni surga juga dilihat dari sisi amalannya. Semakin tinggi amalannya, surganya semakin apa? Semakin tinggi. Karena Allah Maha Adil. Lalu apa yang membedakan kita masuk ke masing-masing tingkatan surga tadi? Amalan. Amalan berbeda-beda, iman berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi surganya. Oleh karena itu, seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka marafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghaira dzalik?" Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, "Huwa dzak, saya ingin menemani engkau di surga." Kata Rasulullah SAW, "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau begitu, tolonglah aku agar membantumu bisa masuk surga, kau sendiri harus banyak salat. Kau sendiri harus banyak apa? Salat. Artinya aku akan berusaha beri syafaat kepadamu, mendoakanmu, tapi kau harus banyak apa? Salat. Maka tidak ada seorang yang bisa menyelamatkan dirinya seperti amalnya sendiri. Tidak ada seorang yang bisa mengangkat derajat seperti amalnya apa? Sendiri. Ya. Jadi kalau Anda ingin menemani Nabi, maka kata Nabi, kalau kau ingin menemaniku di surga, kau harus banyak salat sunnah. Semakin banyak salat sunnah, semakin tinggi derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, tidak sama orang yang tidak salat malam dengan salat malam. Tidak sama orang sedekahnya sedikit dengan orang sedekahnya banyak. Ya, tidak sama dengan orang yang pemaaf dengan orang yang tidak pemaaf. Tidak sama orang yang sabar dengan keluarganya dengan orang yang tidak sabar dengan keluarganya. Tidak sama antara orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Tidak sama. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Satu aja boleh, Pak. Nah, ada ABCD-nya enggak? Enggak ada ya? Silakan. Yang pertama, apa bedanya iman, akidah dan tauhid? Yang kedua, saya sebagai al-fakir hanya mengetahui bahwa Kristen dan Yahudi menjadi suku Yahuda al-Nasrani. Kemudian akhir apakah disebutkan bahwa Kristen dan Yahudi itu sebagai orang kafir? Oh ya, baik. Ya. Pertanyaan kedua dulu ya. Pertanyaan kedua adalah apakah orang Yahudi dan Nasara dikatakan juga orang kafir? Iya, mereka juga termasuk dari orang kafir. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan musyrikin yaitu para penyembah apa? Berhala. Allah juga berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi mereka musyrik sekaligus apa? Kafir. Tapi kekafiran mereka adalah kekafiran ahlul kitab. Ya. Paham? Yang kedua, beda antara iman, akidah dan apa? Tauhid. Akidah itu umum. Akidah yaitu berbahasan tentang masalah suatu ikatan yang kuat, maksudnya masalah keimanan. Makanya pembahasan akidah mengenai tauhid, mengenai iman kepada ukuran iman, itu adalah pembahasan masalah keyakinan. Termasuk dalamnya adalah masalah apa? Keimanan. Akidah lebih umum, kemudian masalah iman, ya, kemudian masalah tauhid. Tauhid lebih khusus lagi. Tauhid berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada, itu hanya istilah. Intinya sama, pembahasan masalah keimanan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakin. Surat apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru. Ustaz, tentang kisah Ju'ail, Rasul berkata Ju'ail lebih baik daripada si fulan meskipun seluruh dunia. Kenapa? Bukankah ini membandingkan makhluk? Iya, Rasulullah SAW berhak membandingkan karena dia diberitahu oleh Allah tentang kondisi si fulan. Kita tidak boleh, tapi Rasulullah SAW tahu. Rasulullah SAW dikabarkan tentang sebagian orang munafik. Sebagian munafik Rasulullah SAW tidak tahu.
Ya, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Kata Allah, di antara orang munafik ada yang kau tahu, dan di antara orang munafik ada yang kau tidak tahu. Ya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW mungkin telah dikabarkan oleh Allah tentang kondisi siapa? Si Ju'ail. Bahwasanya Ju'ail ini imannya jauh lebih tinggi daripada si laki-laki satunya. Tetapi terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak tahu isi hati orang karena tidak dikabarkan oleh Allah tentang hal gaib, maka hendaknya memuji yang zahirnya saja. Paham? Adapun Nabi diberitahu tentang hati ini si fulan bagaimana, Rasulullah SAW tahu. Ustaz, apa yang kurang jika sudah sering sholat tahajud tapi sering bermaksiat juga? Ya mungkin sholat kita kurang baik, ya, diperbaiki lagi. Ya. Mungkin keyakinan kita kurang, harus ditambah lagi. Ya. Tapi kita banyak beristighfar. Setiap kita bermaksiat beristighfar. Jangan pernah bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan salat tahajudnya, perbaiki kualitasnya dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Kalaupun terjerumus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hari ini saya bolos kuliah untuk kajian. Gimana tuh Pak Ustaz? Jangan bolos ya, jangan bolos. Ya, nanti nonton rekamannya aja. Apakah takwil mimpi saat ini masih bisa digunakan sebagai petunjuk? Lalu siapa yang bisa mentakwil mimpi? Jawabannya masih bisa. Sampai terus, jadi masih bisa seorang mentakwilkan mimpi. Tapi tidak semua orang bisa mentakwil mimpi. Ya. Yang penting jangan pergi ke dukun kalau mimpi. Pasti takwilnya macam-macam. Ya. Ustaz, apakah amal saya baik? Setiap bulan saya berikan ibu saya, adik saya dan yayasan anak yatim. Tetapi saya berikan untuk anak yatim lebih besar rupiahnya. Yang penting kita berikan kepada keluarga terdekat yang lebih baik ya. Terutama kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sudah berkecukupan, maka tidak mengapa kita meskipun nyumbang kepada anak yatim lebih. Dengan syarat orang tua sudah terpenuhi kebutuhannya. Misalnya saya orang kaya, punya uang penghasilan 1 miliar tiap bulan. Saya kasih ibu saya 100 juta tiap bulan. 900 juta saya kasih anak yatim, enggak jadi masalah. Ibu saya sudah berlebihan dengan 100 juta. Tapi kalau saya kasih ibu saya masih kekurangan, kasih ibu terlebih dahulu. Kasih ibu terlebih dahulu. Maka dilihat kondisinya. Ini pertanyaan, apakah benar kalau puasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah hadisnya palsu? Saya lihat hadis ini ada Rasulullah SAW Tis'a Dzulhijjah, Rasulullah SAW berpuasa pada 9 Dzulhijjah, di situ diperselisihkan tentang kesahihannya ya. Tetapi taruhlah hadis itu dhaif, tidak ada hadis tentang puasa Nabi 9 Dzulhijjah, tetap dianjurkan untuk banyak berpuasa di 10 awal Dzulhijjah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi, tidak ada hari-hari amal soleh paling mulia seperti pada 10 awal Dzulhijjah. Sahabat berkata, apakah lebih mulia daripada jihad? Kata Nabi, bahkan lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad, bawa hartanya, bawa jiwanya, kemudian jiwanya dia terbunuh, hartanya dirampas. Itu baru bisa sama dengan amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Dan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di antara amal soleh tersebut umum, termasuk puasa. Anda boleh berzikir, Anda boleh berbakti. 10 hari ini saya mau berbakti sama orang tua, boleh, enggak ada masalah. Saya ingin sholat malam lebih bagus, boleh, silakan. Saya ingin puasa, silakan. Saya ingin bersedekah selama 10 hari. Enggak ada dalilnya Rasulullah SAW bersedekah 10 hari. Tidak ada juga. Hadisnya umum, maka kita umumkan.
Apa dalil Anda untuk mengeluarkan tidak boleh puasa? Mana dalilnya? Enggak ada. Sebagaimana Anda boleh berpuasa 9 hari, Anda boleh berbakti sama orang tua selama 10 hari, Anda boleh sholat malam selama 10 hari, Anda boleh bersedekah selama 10 hari, Anda boleh mengkhususkan saya ingin bersilaturahmi 10 hari, enggak jadi masalah. Amal apa saja mulia pada hari-hari ini, termasuk diantaranya puasa sampai puasa 9 hari. Ustaz, bagaimana kalau ucapan untuk komentar kita menyakitkan tapi niat kita hanya mengingatkan? Karena dalam hadis kul haqqan walau kana murran. Ini bukan hadis, ini perkataan disriwayatkan diselisbahkan kepada Ali. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Anda menyampaikan dengan cara yang baik, ya. Cara yang baik maksud kita nasihati maksudnya apa sih? Kita menasihati maksudnya supaya orang terima. Kalau kita nasihati untuk maki-maki saja, orang tidak akan terima. Nah, tujuan Anda apa? Ingin agar orang itu terima, maka sampaikan dengan baik, dengan ilmiah, meskipun dia tersakiti. Tidak jadi masalah. Tapi sampaikan dengan ilmiah, dengan kata-kata yang lembut. Kalau sakit itu wajar, karena Anda menegur, ya. Tetapi jangan sejak awal Anda sudah sengaja untuk apa? Menyakitinya. Ini tidak benar. Ya, kalau Anda sudah berusaha terbaik, ternyata dia tersakiti, itu di luar kemampuan Anda. Karena kebenaran harus disampaikan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung. Ya. Ketika kita datang bulan, saya merasa mood saya berubah dari biasanya. Misalnya jadi lebih sensitif, mudah tersinggung dan suka marah. Apakah ini juga termasuk salah satu dosa besar? Kalau kita sudah tahu bahwasanya mood kita berubah tatkala datang bulan, mudah tersinggung, suka marah-marah, maka kita harus sadari itu kekurangan kita. Maka tatkala kita mau marah, oh saya lagi haid, memang saya kayak begini, supaya kita enggak marah-marah, ya. Ya, dan itu di luar kemampuan kita. Yang penting kita jangan mendolimi apa orang. Kalau sudah tahu kita suka marah, jangan kita marahin orang juga, jangan. Ya, perempuan berubah-ubah, ya. Tatkala mereka sedang haid seperti itu, tatkala sedang hamil seperti itu, ya. Saya baru ketemu kemarin teman saya. Subhanallah, katanya Firanda, waktu pertama istri saya hamil 3 bulan pertama, mau saya ceraikan. Kenapa? Lihat wajah saya enggak mau. Jadi saya lihat dia enggak mau lihat wajah saya. Antum kan tahu Firanda, kalau dia sudah tidak mau lihat wajah saya, apalagi yang gitu-gitunya, lebih tidak mungkin lagi. Jadi saya puasa 3 bulan gitu. Ini menderita, hampir saya ceraikan istri saya. Saya tidak tahu, kaget saya kok ada perempuan ternyata memang dia seperti itu. Setiap mengandung, anak kedua juga demikian, sekarang anak kelima istrinya cuekin, dia sudah biasa. Saya kunjungi lagi, biasa. Sudah 5 kali. Jadi maksud saya, kalau sudah tahu kita mudah tersinggung, jangan banyak komentar, jangan banyak ngomong. Tolong beri pengertian sama suami. Suamiku saya modelnya begini, tolong kamu sabar karena saya lagi haid, saya seperti ini, ya. Jadi kita berusaha memahami dan minta pemahaman dari suami. Kalau kita salah, segera minta maaf. Ustaz, ketika kita mati, pertama kali ditanya, siapa Tuhan kamu? Apa kitabmu? Siapa imam kamu? Nah, yang ditanyakan, siapa imam kita? Enggak ada pertanyaan siapa imammu, ya. Apa Tuhanmu, man rabbuk, wa madinuk, apa agamamu, dan siapa nabimu, ya. Tidak ada siapa imammu. Dan imam tadi siapa namanya? Kalaupun ditanya, antum bisa jawab. Siapa imamnya? Ustaz, senyum itu kan merupakan akhlak mulia. Kalau senyumnya sama akhwat gimana Ustaz? Bukan niat menggoda, tapi berniat akhlak mulia. Wah. Ini pasti yang jomblo yang tanya. Ya, kalau memang kira-kira menimbulkan fitnah, tidak usah. Antum tahan senyum. Ya. Kalau memang antum kira-kira menimbulkan apa? Fitnah. Tapi kalau antum tidak menimbulkan fitnah, misalnya akhwatnya banyak enggak, tapi kalau satu-satu celing-celing, wah itu itu yang bahaya. Kalau misalnya akhwat 5, laki 1, senyum semua enggak jadi masalah. Tapi di mall nih jalan ketemu satu tik 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 tik, itu si ikhwan akhwat ting, wah itu bahaya. Udah mending antum cari jalan yang lain. Karena kalau kondisi seperti itu khawatir fitnah. Khawatir apa? Fitnah. Padahal asalnya senyum enggak jadi masalah. Ya, tidak diriwayatkan juga Nabi bermuka kasar kepada para ibu-ibu di zaman Nabi, tidak. Ya. Kita melihat kalau ibu-ibu enggak jadi masalah. Tapi kalau sama-sama jomblo, kemudian satu-satu ketemu di tengah jalan, ini agak repot, ya. Agak repot.
Dan saya sering bilang, semua yang biasa-biasa itu insya Allah nggak ada masalah. Yang masalah kalau berlebih-lebihan. Saya sudah sering sampaikan, orang kalau suara wanita bukan aurat. Orang telepon saya, ibu-ibu, Ustaz gimana, nggak bicara biasa. Sering ibu-ibu telepon sama saya. Ada WhatsApp nggak jadi masalah ya. Tapi kalau berlebihan, Ustaz makaci, ya itu repot. Ya, repot. WhatsApp, Ustaz apa hukumnya? Hukumnya haram. Syukran Ustaz, cici, kiki, terus gambar-gambar itu, itu Ustaz juga goyang ya. Itu masalah. Kalau wajar-wajar saja nggak ada masalah, makanya jangan yang tidak wajar. Saya punya teman non-muslim sudah tertarik dengan kajian-kajian dan minta diajak datang langsung. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Jika non-muslim masuk masjid dengan tujuan mengenal Islam, boleh, nggak jadi masalah. Nabi menerima tamu non-muslim di Masjid Nabawi. Bahkan Nabi pernah mengikat seorang non-muslim di Masjid Nabawi. Jadi nggak jadi masalah ya. Kita ajarkan saja adab-adab. Tatkala masuk masjid, adab-adab, sini ada adabnya. Dia menduduk kajian nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Ustaz, bagaimana cara menjauhi ingin dipuji oleh orang lain? Perasaan ingin dipuji itu manusiawi ya. Tapi harus kita lawan. Adapun menghilangkannya saya rasa tidak bisa. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu dibenci oleh kalian. Tidak ada orang ingin perang, itu enggak ada, tapi dia lawan dirinya karena dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang benci kalau dipuji, enggak ada. Semuanya orang dipuji senang, tapi dia tidak suka karena ini bisa menimbulkan apa? Riya ya. Jadi untuk menghilangkan perasaan suka dipuji hilang itu mustahil, enggak mungkin. Tapi harus antum melawan. Saya jangan mencari apa? Pujian. Jangan saya mencari pujian. Ustaz, saya kenal seseorang kalau dijahili dia malah senang. Karena menurutnya dengan dijahili dia merasa diperhatikan. Alhasil dia dengan orang yang menjahili dia akrab. Apakah termasuk akhlak mulia? Enggak lah, enggak bagus seperti itu ya. Ya. Jadi ada orang yang saking dekatnya, terkadang panggilannya, saya ketemu dulu waktu zaman-zaman jahiliyah. Brengsek lu, gitu. Babi kemana aja? Enggak benar itu. Itu cara yang salah, meskipun itu tanda keakraban di antara mereka. Tapi enggak benar. Kita mengukur akhlak dengan dalil, bukan kita bikin model keakraban sendiri. Ya, dengan menjahili orang itu enggak benar. Kita dilarang untuk menjahili apa? Menjahili orang. Ya. Kita ajak dia akrab dengan ngajak makan, cara yang lain. Dia pasti akrab kalau diajak makan. Ya. Diajak makan, ditraktir, dibaiki, diajak pengajian, insya Allah diberi cara yang lain, jangan dijahili. Ustaz, bagaimana apabila ada seorang telah berbuat dosa besar dengan tetangganya sendiri, kemudian ia bertobat, akhlak yang bagaimana yang harus ia lakukan kepada tetangganya tersebut karena ia sudah malu dan menyesali atas perbuatannya? Kalau keburukannya tersebut telah diketahui oleh tetangganya, maka dia minta maaf. Kalau keburukannya tersebut tidak diketahui oleh tetangganya, ya, dan kalau diberitahu ternyata mudaratnya besar, maka dia minta maaf secara global saja, dan dia berusaha berbuat baik sama tetangga tersebut, ya. Tapi kalau tetangganya sudah tahu kesalahannya tersebut, maka dia minta maaf serius. Dan sering saya sampaikan, ya ikhwan, kalau antum dizalimi antum maafkan, tapi kalau antum menzalimi maka minta maaf. Minta maaf. Jangan sampai dia meninggal atau antum meninggal sebelum antum minta maaf. Sering terjadi orang punya salah sama orang lain, dia nunda-nunda minta maaf, ternyata orang tersebut keburu meninggal atau dia keburu meninggal. Nanti masalahnya pada hari kiamat kelak akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, kalau Anda punya salah minta maaf serius. Datang serius, kunjungi rumahnya, bawa hadiah kayak atau apa kayak, minta maaf, mohon maaf saya merasa menyesal. Kalau bisa menangis di hadapan dia, minta maaf sama dia, itu namanya minta maaf yang benar-benar. Bukan datang lewat hanya SMS, kalau saya punya salah maafin dong ya. Gimana kalau saya punya salah? Jadi minta maaf masih punya keangkuhan. Kalau saya punya salah, padahal sudah jelas dia bersalah ya. Jadi kalau kita punya salah segera minta maaf kepada siapapun, tetangga atau karib kerabat atau yang lainnya, sebelum ajal menjemput kita atau menjemput dia, sehingga hilanglah kesempatan untuk minta maaf. Tapi demikian saja, mohon maaf ya, antum kan pemaaf kan pada malam hari ini. Ini banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab ya, tolong tanya kepada ustaz yang lain. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.